Jadi untuk naik pangkat dari 3A ke 3B, guru ataupun kepala sekolah itu harus memenuhi 50. Kalau yang ahli muda dari 3C ke 3D berarti harus memenuhi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat semuanya? Semoga Bapak dan Ibu berada dalam keadaan sehat, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jumpa kembali bersama kami, Bapak dan Ibu guru, di MTK Channel, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas yaitunya bagaimana perhitungan angka kredit untuk SKP guru, baik yang ada di kinerja BKN maupun yang ada pada pengelolaan kinerja di PMM yang sudah terintegrasi dengan kinerja BKN. Mari disimak Bapak dan Ibu informasi yang akan kami berikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu bagaimana bentuk perhitungan angka kredit pada saat sekarang ini. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu bagaimana angka kredit sebelumnya diperhitungkan. Artinya ini sebelum adanya SKP di kinerja. Di sini terlihat bahwasanya angka kredit diperoleh dari pelaksanaan butir-butir kegiatan yang diajukan melalui daftar usulan penilaian angka kredit ataupun DUPA. Jadi artinya semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, maka semakin besar angka kredit yang diperoleh. Nah, di sini setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda. Jadi semakin besar bobot butir kegiatan, semakin besar pula angka kredit yang diperoleh. Jadi ini Bapak Ibu adalah bagaimana penghitungan angka kredit sebelumnya. Jadi dahulu mungkin Bapak Ibu banyak mengadakan kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu masing-masing ada poin-poinnya. Nah, bisa kita lihat di sini, kita contohkan saja di sini ada 12,5. Misalnya ada 1 angka kredit per butir kegiatan 12,5, di sini 1 terlaksana 1, berarti totalnya 12,5. Nah, jika ada butir kegiatan yang lain, misalnya butir kegiatannya ada 8 poin, terlaksana 1, berarti di sini poinnya 8. Nah, begitupun selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang 0,5 butir kegiatannya, tapi terlaksana 8. Berarti 0,5 kali 8 artinya dapat 4 poin. Jadi masing-masing ini kita jumlahkan poin-poin atau butir-butir yang kita laksanakan. Berarti itulah angka kredit yang kita peroleh. Nah, untuk yang sekarang bagaimana Bapak Ibu? Untuk yang sekarang bisa kita lihat di sini. Nah, ini kita perbesar saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat dan kita amati bahwasanya ada predikat kinerja dikonversi menjadi angka kredit dengan mengalihkan koefisien angka kredit dengan faktor pengalih predikat kinerja. Besaran angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Nah, ini jelas Bapak Ibu, kalau yang tadi semakin banyak kegiatan yang kita laksanakan, artinya semakin tinggi angka kreditnya. Dan untuk sekarang yang dinilai adalah koefisien angka kredit dengan predikat kinerja. Nah, ini bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Di sini ada predikat kinerja, kemudian faktor pengalihnya. Jadi predikat kinerja itu di sini dinilai ada yang sangat baik, ada yang baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Jadi ketika sangat baik berarti faktor pengalihnya 150%. Jika baik berarti 100%. Kalau cukup 75, kalau kurang 50, dan sangat kurang 25. Nah, ini adalah predikat kinerja yang diperoleh dari penilaian oleh kepala sekolah.
atau penilaian oleh atasan. Dan untuk jenjangnya, jenjang ini adalah sesuai dengan jabatan kita. Nah, ini ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Koefisiennya juga ada di sini. Koefisiennya ada yang 12,5, 25, 37,5, dan 50. Kita coba lihat di Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Ini adalah lampiran dari Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu yang bidang keahlian. Ahli pertama yaitu 3A dan 3B, yaitu 12,5. Nah, sama tadi Bapak Ibu. Kemudian ahli muda yaitu 3C dan 3D. Ahli madya 4A, 4B, dan 4C, dan ahli utama adalah 4D dan 4E. Jadi di sini adalah koefisien angka kredit tahunan. Nah, berarti di sini adalah tahunan. Ini ada 12,5, 25, 37,5, dan 50. Jadi untuk naik pangkat dari 3A ke 3B berarti guru ataupun kepala sekolah itu harus memenuhi 50. Kalau yang ahli muda dari 3C ke 3D berarti harus memenuhi di sini 100 poin. Nah, begitupun seterusnya Bapak Ibu, ini ada 50, 100, 150, dan 200. Nah, kalau untuk naik jenjang, nah ini naik jenjang ini artinya Bapak Ibu dari ahli pertama ke ahli muda, berarti itu naik jenjang artinya itu. Kalau yang di sini adalah 100 dan ahli muda di sini adalah 200. Nah, kita simulasikan Bapak Ibu agar bisa lebih mudah kita pahami bersama. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, ini sama dengan yang tadi. Nah, sekarang bagaimana perhitungan angka kredit di pengelolaan kinerja Bapak dan Ibu? Ini adalah panduan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu untuk pengelolaan kinerja di PMM. Nah, ini prosesnya. Itu prosesnya sama Bapak dan Ibu dengan yang kami sampaikan tadi. Bagaimana penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Nah, yang pertama, penilaian dalam pengelolaan kinerja terhadap seorang pegawai, baik guru dan kepala sekolah, adalah kewenangan penuh pejabat penilai, yaitu KS dan PS, sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja sekolah. Jadi, kalau Bapak Ibu adalah seorang guru, maka pejabat penilainya adalah kepala sekolah. Berarti kepala sekolah mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan penilaian. Yang kedua, angka kredit diperoleh seorang pegawai melalui konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Nah, ini yang sudah kami sebutkan tadi. Berarti sama, sangat baik, ini 150, baik 100%, cukup 75%. Nah, biasanya kalau di sini, kalau sangat baik ini berarti ini adalah di atas ekspektasi nilai kita. Nah, sekarang kan ada di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Jadi kalau sangat baik berarti di atas ekspektasi. Kalau baik berarti dia sesuai ekspektasi. Nah, ini ada koefisiennya. Nah, coba kita lihat di sini ilustrasinya Bapak Ibu. Seorang guru muda mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Nah, kalau sangat baik ini berarti adalah 150%. Nah, maka akan mendapatkan angka kredit sebesar, kalau guru muda sampel kita ini atau guru ini berarti, nah koefisiennya adalah 25. Tadi mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Berarti kalau sangat baik atau di atas ekspektasi berarti 150%. Nah, berarti 25 dikali 150%. Ini jumlahnya adalah 37,5. Nah, yang 37,5 ini adalah yang untuk tahunan Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau dalam pengelolaan kinerja di PMM itu kan per semester. Artinya 6 bulan. Berarti yang 37,5 ini berarti kita bagi 2. Berarti kalau 37,5 kita bagi 2, berarti nilainya adalah 18,75. Nah, jadi nilainya 18,75 untuk per semester. Yang ketiga,
Penetapan predikat kinerja didasarkan pada hasil penilaian kinerja yang dilakukan pejabat penilai. Nah, kalau guru, pejabat penilainya adalah kepala sekolah. Mengacu kepada 4 variabel. Yang pertama adalah praktek kinerja. Nah, praktek kinerja kita dinilai Bapak Ibu. Kemudian pengembangan kompetensi. Nah, kalau pengembangan kompetensi ini dipertimbangkan, berarti ini tidak dinilai. Yang C yaitu perilaku kinerja. Nah, perilaku kinerja ini juga dinilai Bapak Ibu. Yang D adalah dokumen akuntabilitas. Berarti dokumennya yaitu dikumpulkan. Bagaimana sekiranya tidak dikumpulkan Bapak Ibu? Jika tidak dikumpulkan berarti tidak bisa untuk dinilai. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Penilaian praktik kinerja. Berarti ini dinilai tadi Bapak Ibu. Pejabat penilai menilai upaya peningkatan satu indikator kinerja oleh pegawai, guru, dan kepala sekolah yang dilakukan sepanjang pelaksanaan siklus peningkatan kinerja. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pengelolaan kinerja di PMM, jadi kita memilih satu indikator. Nah, indikator inilah yang akan dinilai oleh kepala sekolah ataupun atasan kita. Yang kelima, pada aspek pengembangan kompetensi, seorang pegawai atau guru dan kepala sekolah wajib menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi sejumlah 32 poin. Banyaknya poin yang didapatkan tidak dinilai, tapi dipertimbangkan oleh pejabat penilai dalam penilaian praktik kinerja. Jadi Bapak dan Ibu, poin di pengembangan kompetensi ini adalah minimal 32. Bolehkah lebih dari 32? Tentu boleh. Semakin banyak poinnya, tentu ini akan menjadi pertimbangan oleh kepala sekolah untuk menilai. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Yang menjadi catatan di sini adalah pengembangan kompetensi atau RHK yang kita ambil itu harus sesuai dengan jadwal. Dia akan jadwalnya per semester. Misalnya dari Januari sampai Juni. Berarti kegiatan pengembangan kompetensinya wajib dilaksanakan pada bulan Januari dan Juni tersebut. Yang keenam, penilaian perilaku kinerja. Pejabat menilai upaya peningkatan 7 perilaku kerja oleh pegawai, guru, dan kepala sekolah pada akhir masa pengelolaan kinerja. Jadi ada 7 perilaku kerjanya. Yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini adalah 7 perilaku kerja dan ini juga dinilai. Nah, ini yang ketujuh. Pada aspek dokumen akuntabilitas, seorang pegawai atau guru dan kepala sekolah wajib mengumpulkan dokumen terkait. Nah, ini Bapak Ibu berarti wajib dikumpulkan. Nah, ini ada catatan. Tidak dinilai, tapi bila tidak dikumpulkan, maka predikat kinerja yang diperoleh seorang pegawai tidak bisa ditampilkan. Nah, ini sudah ada catatannya Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu ada ilustrasi dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, ilustrasinya Bapak Ibu, ini ada Ibu Sri Haryati, ASN Guru Ahli Madya. Kemudian juga ada Pak Hendrawan, ASN Guru Ahli Muda. Berarti jabatannya sebagai ahli madya dan juga ahli muda. Nah, rating predikat kinerja yang Bu Sri Haryati adalah di atas ekspektasi pimpinan. Kemudian yang Pak Hendrawan di atas ekspektasi pimpinan. Kemudian poin pengembangan kompetensi yang Ibu Sri Haryati ini 36, sedangkan Pak Hendrawan adalah 64 poinnya. Jadi ini sudah melebihi dari 32 poin minimal. Yang mana poin-poin itu bisa diambil dan kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Ini rating perilaku kerjanya, ini sesuai ekspektasi pimpinan. Sedangkan Pak Hendrawan ini ada di atas ekspektasi pimpinan. Nah, berarti penetapan predikat kerjanya, nah ini ada baik, nah ini baik, berarti ini sangat baik. Nah, jadi Ibu Haryati ini baik, sedangkan Pak Hendrawan adalah sangat baik. Jadi angka kreditnya 100% dikali 37,5.
Kenapa 100% Bapak dan Ibu? Karena predikat kerjanya adalah baik. 37,5 ini adalah karena Ibu Sri Haryati adalah guru ahli media. 37,5. Itu angka kreditnya. Sedangkan Pak Hendrawan, karena predikat kinerjanya adalah sangat baik, berarti 150%. Karena Pak Hendrawan adalah guru ahli muda, koefisiennya adalah 25. Berarti 25 kali 150%. Mendapatkan 37,5. Berarti di sini sama angka kredit dari Bu Sri Haryati dengan Bapak Hendrawan. Walaupun mereka berdua jabatannya berbeda atau jenjangnya berbeda. Nah, untuk naik pangkat sesuai dengan Permen Par RB ini bahwasanya, nah katakanlah misalnya Bu Haryati ini dari 4A mau menuju 4B, berarti harus mengumpulkan 150 angka kredit. Dari 4B dan 4C juga mengumpulkan 150 angka kredit. Nah, sedangkan Pak Hendrawan, kalau misalnya Pak Hendrawan ini ahli mudanya 3C, berarti Pak Hendrawan untuk mencapai 3D, maka dia harus mengumpulkan angka kredit 100. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sekian saja dari kami Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi acuan bagi kita dalam kenaikan pangkat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.